Apa itu perdagangan elektronis? Adalah penggunaan sistemasi, teknologi maju jaringan, dan komunikasi untuk memperbaiki cara pengusaha berinteraksi dengan para pelanggan dan para pemasok. Saat ini, perdagangan elektronis bukan merupakan opsi, namun merupakan sebuah persyaratan dasar bagi perusahaan untuk dapat eksis dan memenangkan persaingan yang semakin tajam di antara perusahaan baik dalam skala lokal, nasional, regional, maupun internasional. Konsep dasar e-bisnis, automation, otomasi bisnis proses ganti proses manual dari yang awalnya itu jual di toko, ruko, sekarang jadi ada di marketplace. Streamlining integration, proses yang berintegrasi untuk mencapai hasil yang efisien dan efektif. Publishing, kemudahan berkomunikasi dan promosi untuk produk dan jasa yang diperdagangkan. Dengan menggunakan marketplace, kita lebih mudah untuk menjangkau banyak pembeli dan juga calon pembeli. Interaction, pertukaran informasi data antar pelaku bisnis dengan meminimalisirkan human error. Biasanya kadang kita kalau misalkan jualan di offline karena suka kasih salah harga, kalau misalkan di marketplace kita nggak akan bisa kasih harga yang salah karena kita nanti by system. Transaction, kesepakatan dua pelaku bisnis untuk bertransaksi dengan melibatkan institusi lain sebagai fungsi pembayaran menggunakan e-banking, e-wallet, seperti itu. Jenis-jenis e-bisnis, business to business, transaksi antara perusahaan, business to consumer, perusahaan langsung menjual konsumen akhir, consumer to consumer, konsumen bertransaksi dengan konsumen lain lewat platform online, consumer to business, individu atau konsumen menawarkan produk jasa ke perusahaan. Kita juga punya government to business, government to customer, dan juga ada government to citizen. Jadi untuk banyak sekali jenis-jenis dari e-bisnis yang bisa kita lakukan untuk saat ini. Jadi ruang lingkup untuk melakukan transaksi itu sangat besar sekali, mulai dari lewat consumer atau customer, business to business, bisa juga melalui government atau pemerintah. Jadi untuk peluang usaha itu sangat besar sekali untuk menggunakan e-bisnis ini. Pertukaran data keuangan elektronik, financial electronic data interchange, FADY. Jika FADY dilengkapi dengan fasilitas pembayaran secara elektronik antara penjual pembeli, maka sistem ini disebut dengan Financial Electronic Data Interchange (FIDA). Secara lengkap, interaksi antara penjual dan pembeli dengan menggunakan FADI dapat dilihat pada gambar berikut: permintaan informasi, respon, order, pemberitahuan, penagihan, data pembayaran, dan pembayaran. Dengan pola berikut, maka pembayaran transaksi tidak dapat dilakukan dengan menggunakan cek, namun pembayaran dilakukan secara transfer antar bank menggunakan fasilitas dana secara elektronis. EFT biasanya dilakukan melalui sistem jaringan antar bank yang disebut Automated Clearing House. Ada jenis ACH, yaitu ACH Credit, instruksi kepada bank untuk mentransfer dana dari rekening perusahaan ke rekening lain. ACH Debit, instruksi ke bank untuk mentransfer dana dari rekening lain ke rekening perusahaan. Jadi ada dua jenis ACH yang bisa digunakan untuk melakukan sistem pembayaran dalam FADI tersebut. Dengan adanya FADI, siap pembeli dapat mengirimkan data pembayaran dan instruksi transfer dalam satu paket. Siap penjual juga menerima data dan pembayaran dan dana pada saat yang bersamaan. Manfaat optimal dari FDI adalah diperoleh jika bank penjual dan pembeli sama-sama memiliki dan menggunakan fasilitas ADI. Dan pembeli memiliki dua alternatif untuk menggunakan FADI. Jika bank pembeli memiliki fasilitas ADI, pembeli dapat memberikan data pembayaran dan instruksi transfer dana dalam satu paket ke bank. Jika bank pembeli tidak memiliki fasilitas ADI, pembeli dapat menghubungkan Financial Value Aid Network untuk menerapkan FADI. Pengendalian intern dalam perdagangan elektronik. Salah satu perbedaan transaksi antara sistem tradisional dan perdagangan elektronik adalah bahwa dalam perdagangan elektronik, partner bisnis bertukar data secara elektronik, sedangkan pada tradisional pertukaran data dilakukan dengan menggunakan telepon, fax, atau dokumen kertas. Meskipun demikian, cara pengambilan dalam perdagangan elektronik memiliki sedikit perbedaan dibandingkan dengan pengendalian sistem tradisional, terutama mencakup tiga bidang, yaitu validitas. Transaksi bertujuan untuk memastikan seluruh transaksi valid. Dengan kata lain, diperlukan jaminan bahwa seluruh transaksi benar-benar terjadi. Otorisasi transaksi secara cepat, yaitu adanya instrumen atau prosedur untuk melindungi pihak-pihak yang bertransaksi terhadap gangguan dari pihak lain untuk menjamin bahwa transaksi benar-benar telah diotorisasi secara tepat. 3. Penjagaan aktiva untuk menjaga dari serangkaian ancaman baru seperti kehilangan kerahasiaan, akses tidak sah, dan kehilangan data.